Selamat siang anak-anak didik semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Kiranya kamu terus semangat untuk belajar. Karena ingat, Aristoteles pernah berkata, pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Dan juga Nelson Mandela mengatakan, cara terbaik untuk mengubah dunia adalah, atau senjata terbaik itu adalah melalui pendidikan. Oke? Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang asal-usul sejarah dan yang kedua tentang pengertian sejarah menurut secara umum dan menurut beberapa tokoh. Sekarang kita pada pertemuan sekarang ini kita membahas tentang ruang lingkup sejarah dan ciri utama sejarah. Oke. Ciri utama sejarah itu apa-apa saja, Sir? Oke, jadi gini. Dalam berpikir sejarah, kita harus terbiasa mindset kita berpikir secara historis dan kritis. Apa artinya kritis? Jadi gini. Ada sebuah kejadian, tentu kita harus bertanya mengapa kejadian itu bisa terjadi. Oke. Berpikir sejarah juga berbeda dengan berpikir dengan ilmu pengetahuan alam lainnya. Misalkan perbedaannya yang mencolok itu adalah jika pada ilmu pengetahuan alam kita atau kamu lebih terfokus mengenai teknologi di masa yang akan datang atau di masa kini, sedangkan dalam sejarah kita lebih fokus kepada masa lampau. Jadi semua materi dalam pelajaran sejarah itu materinya adalah masa lampau. Umum sejarah ada 3. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa yang abadi. Kenapa disebut sebagai peristiwa yang abadi? Karena peristiwa sejarah tersebut tidak berubah dan akan dikenang sepanjang masa. Contohnya apa, Sir? Contohnya adalah zaman penjajahan Belanda atau zaman penjajahan Jepang. Jadi pada zaman itu kita dijajah oleh bangsa asing dan tentunya ini menjadi ingatan atau memori bagi bangsa Indonesia bagaimana kedepannya kita tidak terjajah lagi. Oke. Sedangkan yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa yang unik ya. Sejarah sebagai peristiwa yang unik ini artinya adalah peristiwa sejarah terjadi satu kali dan tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Contohnya adalah peristiwa perlawanan Pattimura atau perlawanan Diponegoro juga bisa ya. Intinya karena mereka juga sudah gugur, jadi peristiwa tersebut tidak bisa terulang sama persis lagi. Mungkin tempatnya sama, tapi pelaku sejarahnya pasti berbeda. Oke? Yang ketiga, ada yang namanya sejarah sebagai peristiwa yang penting. Sejarah itu mempunyai manfaat bagi orang banyak. Contohnya adalah pemberontakan atau peristiwa G30 SPKI, seperti contoh yang ada di gambar. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi bangsa kita bahwa tidak ada paham lain selain Pancasila di negara kita atau ideologi lain. Karena peristiwa itu menjadi pelajaran untuk bangsa Indonesia ke depannya. Ruang lingkup sejarah. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sejarah itu bisa benar-benar terulang kembali? Tentu jawabannya tidak bisa. Sesuatu peristiwa sejarah seperti peristiwa Diponegoro, peristiwa penjajahan Jepang, peristiwa proklamasi contohnya tidak pernah terulang kembali. Itu sudah menjadi catatan sejarah di negara kita. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah peristiwa sejarah itu benar-benar terjadi atau hanya hoaks saja? Tentu ini yang menjadi pertanyaan. Bahwa sejarah yang kita pelajari tentu telah diteliti dengan sangat baik. Ada yang namanya saksi, ada yang namanya pelaku sejarahnya, dan ada bukti-bukti yang otentik yang bisa membuktikan bahwa sejarah itu adalah benar-benar terjadi. Oke, jadi dalam peristiwa sejarah
pelaku sejarah itu menjadi objek yang utama. Artinya kalau tidak ada manusia, tentu tidak akan ada sejarah. Karena manusia yang melakukan, manusia juga lah yang menuliskan sejarah tersebut. Oke, untuk melihat contoh peristiwa sejarah sebagai kisah, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Nah, jadi video tadi, video proklamasi yang tadi tentu tidak dapat berulang lagi, bukan? Jadi disitulah terbukti bahwa sejarah tidak bisa terulang kembali untuk kedua kalinya. Jadi dia cukup menjadi catatan sejarah bagi suatu bangsa dan negara. Oke. Sejarah sebagai kisah. Jadi sejarah sebagai kisah lebih kepada bagaimana seseorang menulis kisah sejarah peristiwa tersebut. Jadi seringkali sejarah sebagai kisah disebutkan sebagai sejarah subjektif. Yang menjadi pertanyaan, subjektif itu apa, Sir? Oke, jadi subjektif itu adalah di mana adanya kaitan seorang penulis sejarah dalam menuliskan sejarah lebih mengutamakan perasaannya atau lebih mengutamakan sebuah golongan. Oke, jadi sejarah itu memihak sesuatu golongan atau orang tanpa melihat objektivitas sejarah tersebut. Jadi dia mengesampingkan fakta sejarahnya dengan mengutamakan bagaimana karya ini menarik perhatian orang. Oke, jadi ada beberapa yang mengakibatkan subjektivitasan penulisan dalam sejarah. Oke, sebelum masuk ke sana, kamu harus tahu bahwa subjektivitas dan objektif itu sangat berbeda ya. Kalau objektif itu artinya benar-benar terjadi, objektif. Sedangkan subjektif itu lebih memihak nanti kepada sebuah pihak atau golongan. Jadi ada beberapa yang mengakibatkan subjektivitas penulis. Yang pertama adalah kepentingan nilai. Oke, kepentingan nilai ini misalnya seorang penulis ini adalah orang yang dekat dengan yang ditulisnya. Misalnya yang sering terjadi, contohnya adalah ketika Orde Baru terjadi pada pemerintahan Presiden Soeharto, tentu kalau keluarganya atau pemerintah yang menulis sejarah pada waktu itu, tentu dia menulis yang bagus-bagusnya saja. Tentu tidak mencantumkan apa kejelekan daripada pemimpinnya. Itulah yang disebut dengan sejarah sebagai subjektivitas. Yang kedua adalah kelompok sosial. Kelompok sosial ini apa? Kelompok sosial ini seperti ini misalnya. Jika yang menulis sejarah itu adalah seorang wartawan atau guru, tentu akan berbeda jika sejarah itu ditulis oleh ahli sejarah. Tentu yang menulis seorang ahli sejarah lebih rinci dan lebih detail daripada orang yang ikut-ikutan menulis sejarah. Jadi kamu anak sekalian, kamu bisa menulis sejarah juga, tapi tentunya akan lebih detail jika ditulis seorang ahli sejarah. Yang ketiga adalah perbendaharaan pengetahuan. Jadi seperti ini. Jika yang menulis sejarah adalah orang yang mengetahui langsung sejarahnya, tentu sejarahnya akan lebih detail kapan dan di mana. Berbeda halnya jika peristiwa sejarah itu ditulis oleh orang yang hanya melihat atau mendengar saja. Tentunya ada beberapa hal yang tidak detail dalam peristiwa sejarah tersebut. Yang terakhir, hal yang mempengaruhi subjektivitas adalah gaya bahasa.
Ingat, sejarah pun tidak akan terlepas dari yang namanya gaya bahasa. Jika gaya bahasa yang kamu buat menarik, tentu orang tidak akan bosan dengan karya kamu. Tapi jika yang kamu buat membosankan, orang tidak akan tertarik untuk membaca. Oke, jadi itulah ciri umum sejarah dan ruang lingkup sejarah yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Jadi kiranya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kamu. Dan untuk anak siswa sekalian, silakan mengerjakan latihan soal yang telah tersedia di aplikasi Edmodo. Terima kasih.